Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, gimana puasanya? Semoga lancar ya. Jadi yang belum bisa berpuasa nggak apa-apa, jangan berkecil hati ya. Nanti semoga saja lekas membaik, bisa berpuasa kembali ya. Dan untuk yang sudah bisa berpuasa, mungkin masih ada banyak sensasi yang muncul setelah berbuka puasa ya, nggak usah panik juga ya. Itu sesuatu hal yang umum terjadi ketika kita itu masih mengalami gangguan asam lambung yang belum sepenuhnya pulih ya. Ketika kita itu berbuka puasa biasanya akan ada sensasi-sensasi yang muncul ya. Dan kali ini akan saya bagikan nih ke teman-teman supaya nanti teman-teman kalau mengalami sensasi-sensasi seperti ini pada saat teman-teman itu berpuasa, dan utamanya setelah berbuka puasa, teman-teman itu nggak panik lagi ya. Karena saya dulu juga pernah mengalami seperti ini dan saya bagikan supaya teman-teman itu bisa memahami kondisinya. Kalau teman-teman bisa memahami kondisinya, insya Allah nanti teman-teman kecemasannya itu akan bisa sedikit demi sedikit terkendali dan teman-teman itu akan terbiasa dan tidak panik lagi ketika ada sensasi yang muncul. Oke ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan lagi ke teman-teman kalau saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan ya. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Dengan begitu banyaknya sensasi ya, pastinya teman-teman juga paham lah ya sensasi apa saja, baik di fisik maupun di psikis. Alhamdulillah sudah sembuh. Dan kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya teman-teman. Jadinya tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan bagikan ya sensasi yang muncul apa saja pada saat kita berbuka puasa ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah mulai bisa puasa ya, walaupun masih ada sensasi nih ya, sedikit-sedikit masih ada sensasi, masih ada rasa takutnya kalau kumat lagi, takut seperti dari awal lagi ya. Terus teman-teman itu selalu kepikiran ya, nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah kuat nih sampai dengan maghrib ya, nah terus teman-teman itu buka puasa. Kok setelah buka puasa ini kok muncul sensasinya ya? Biasanya itu perutnya itu kembung ya, terus begah, terus rasanya itu nggak nyaman. Pokoknya nggak nyaman ya, nggak nyaman dalam artian gimana sih ya? Rasanya itu nggak enak. Kadang kayak ada mau keluar keringat dingin, terus di perut itu rasanya itu kurang nyaman gitu. Pokoknya kayak yang kepingin inilah, kepingin itu gitu ya. Nah, hal seperti ini menurut saya itu wajar ya teman-teman, nggak usah ditakutkan. Karena ya satu lagi nih, orang normal tanpa mengalami gangguan asam lambung ya, tanpa mengalami gangguan pencernaan juga pada saat buka puasa ya, biasanya itu juga mengalami yang namanya kalau buka puasa nih, aduh langsung perut itu nggak enak ya. Terus habis habis berbuka puasa itu malah jadi lemes gitu ya. Terus rasanya itu ngantuk, terus kadang itu pusing, itu juga seperti itu kadang ya teman-teman ya. Tapi hal seperti ini bisa di minimalisir ya dengan cara seperti apa ya. Yang pertama ketika teman-teman berbuka puasa ya, step-stepnya itu perlu diperhatikan ya. Itu menurut saya dulu praktekkan kepada diri saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi begini ya teman-teman, dulu kondisi saya itu sebenarnya sudah, menurut saya itu sudah membaik lah, udah sangat membaik ya, bisa dibilang yaitu menurut saya itu ya, saya anggap itu sudah sembuh, walaupun masih ada lah satu dua sensasi yang suka muncul ya, suka nyolek ya. Kecemasan juga masih ada, walaupun intensitasnya nggak seperti dulu ya. Dan saya sudah bisa puasa, dan ketika puasa ya pertama buka puasa, saya itu mungkin masih agak-agak ada cemasnya gitu ya. Jadi saya takut nih kalau nanti setelah buka puasa ini saya itu makan itu nanti malah nggak aman, atau makan ini nanti takutnya malah kumat gitu ya. Akhirnya terlalu hati-hati sekali, terus saya itu kayak merasa bahwa aduh kok malah jadi malah cemas gitu ya, dan setelah makan itu malah muncul sensasi ya. Nah, tapi setelah hari kedua, hari ketiga saya coba, oh ya saya coba biasa saja lah, coba saya rileks saja, yang penting step-stepnya saya jalani ya. Yang pertama itu minum air hangat dulu ya teman-teman ya, minum air hangat dulu. Setelah minum air hangat ya, ya intinya kalau air hangat itu sudah masuk ke badan, itu badan kita kan hangat ya, biasanya itu akan muncul keringat ya, muncul keringat. Udah gitu santai aja, slow aja ya teman-teman. Biasanya saya itu ngemil kurma dulu. Ya, kurma ada satu atau dua biji atau tiga biji ya teman-teman. Nah, setelah itu ya saya rileks gitu ya, saya rileks. Nah, itu sholat, baru sholat ya teman-teman ya, sholat maghrib saya jujur aja
pas waktu buka puasa gitu nggak langsung sholat maghrib saya ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa langsung menjalankan sholat maghrib ya itu mungkin lebih bagus ya teman-teman, setelah minum air hangat gitu ya. Biasanya saya duduk dulu minum air hangat, saya duduk dulu olah nafas gitu ya teman-teman. Setelah rileks saya ngemil kurma, setelah ngemil kurma itu saya minum air hangat lagi. Setelah minum air hangat itu saya baru sholat. Nah, setelah sholat ya teman-teman ya, saya makan ya teman-teman ya, makan nasi ya. Nah, ketika makan nasi ini ya, pas awal-awal itu kan saya langsung dengan porsi yang standar gitu ya. Nah, itu setelah makan dengan porsi standar, saya kok kayaknya kok ini kok kayak rasanya itu aneh gitu ya. Apakah ini karena saya itu makannya langsung banyak gitu mungkin ya teman-teman ya. Jadi intinya porsinya porsi standar gitu ya. Nah, besok harinya saya coba dengan porsinya sedikit dulu. Ternyata memang beda ya teman-teman ya. Jadi ketika buka puasa yang pertama itu saya dengan porsi yang biasa standar udah langsung gitu ya. Dengan yang kedua saya itu buka puasanya itu sedikit dulu gitu ya. Jadi makan nasinya itu sedikit dulu. Setelah sholat maghrib ya terus saya makan nasi, terus sedikit dulu ya, baik lauknya maupun sayurnya itu sedikit dulu ya. Setelah menurun gitu ya, saya sudah ngobrol lagi ya, sudah pokoknya sudah rileks lagi gitu ya. Nah, terus ada kegiatan ya, mungkin mengaji, terus ke masjid, taraweh dan lain-lain. Nah, saya itu makan lagi ya teman-teman ya, makan lagi sedikit lagi gitu ya. Nah, setelah itu saya biasakan jedahkan waktunya itu sekitar kurang lebih 2 jam ya teman-teman ya. Tapi yang jelas itu enggak setelah makan itu, setelah tarawih itu langsung tidur, enggak, karena itu juga enggak bagus, saya juga tahu itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hindari setelah makan itu tidur, itu hindari ya teman-teman ya, minimal kasih jeda 2 jam ya, baru tidur gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti ketika teman-teman tidur itu kan biasanya bangunnya juga pagi. Nah, ini akan kekurangan istirahat mungkin ya teman-teman ya. Jadi kalau kekurangan istirahat biasanya sensasi yang muncul itu ya di pagi harinya itu kita itu akan terasa kayak pusing gitu ya. Terus kalau bangun itu nanti jam 9 jam 10 itu sudah mulai kerasa kayak gliyeng gitu, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti setelah 3-4 hari teman-teman bisa mengamati kondisi teman-teman, itu nanti akan terbiasa lagi. Saya dulu juga sama seperti itu. Di 1 hari, 2 hari, 3 hari pertama sampai dengan 7 hari lah saya sudah sepertinya sudah biasa menanggapi puasa ini. Jadi sesuatu hal yang biasa. Jadi ketika teman-teman itu awal-awal nih baru puasa ya, setelah mengalami gangguan asam lambung dan sekarang sudah membaik ya, kuat nih puasanya, tapi teman-teman biasanya agak sedikit cemas ya ketika buka, karena pada saat puasa itu kondisi lambung itu terasa enak, terasa nyaman. Kenapa bisa seperti itu? Karena pikiran kita itu tenang ya, pada saat puasa itu kita itu tenang ya, kita itu rileks. Tapi setelah buka puasa, kan pikiran kita itu macam-macam lagi, yang takut makan ini nanti kumat apa enggak ya, makan ini nanti perutnya sakit enggak ya, terus saya harus apa dulu nih makannya ya, terus setelah makan itu saya itu harus ngapain. Jadi pikirannya mulai banyak lagi gitu ya. Itu biasanya juga ada sedikit efek, tapi nggak masalah, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa mengkondisikan ya. Jadi ketika teman-teman habis makan nih kok terasa pusing, terus terasa keliengan, apalagi terus setengah jam setelah makan biasanya tuh ngantuk berat, mata itu berat, dimelekin itu juga agak berat ya teman-teman. Ya itu juga wajar ya, karena kondisi perut kenyang gitu ya. Jadi ya biasalah ngantuk ya. Orang normal pun juga sama seperti itu. Kadang kan ada yang malah ketiduran gitu ya. Tapi karena mereka orang normal, tidak mengalami gangguan asam lambung, juga tidak mengalami kecemasan, ya mungkin biasa saja. Tapi orang yang pernah mengalami gangguan ini, pastinya kan ketika muncul sedikit-sedikit sensasi seperti pusing, keliengan, kita itu akan bingung gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang teman-teman itu jangan bingung ya. Kalau teman-teman mengalami sensasi setelah puasa, baik di saat puasa pun itu nggak apa-apa, biasa saja ya teman-teman ya, nggak usah panik ya. Kecuali kalau teman-teman itu merasa memang benar-benar nggak kuat ya, itu jangan dipaksakan gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu mencoba puasa nih, ternyata kok jam 10, jam 11 itu kok nggak kuat gitu ya, kok rasanya tuh nggak karu-karuan, udah pusing, glieng, gemeteran gitu, itu ya jangan dipaksakan ya teman-teman. Artinya tubuh itu belum sepenuhnya bisa menyesuaikan gitu ya teman-teman. Besok dicoba lagi mungkin ya teman-teman, bisa seperti itu ya. Jadi kita itu jangan bosan-bosan untuk mencoba ya. Yang penting teman-teman itu tetap semangat. Dan saya yakin teman-teman juga akan sembuh kok. Saya yakin sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman itu tetap semangat. Sensasi yang muncul ketika kita itu belum sepenuhnya membaik dari gangguan asam lambung itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting kita pada saat muncul sensasi itu kita jangan langsung berpikiran yang macam-macam. Yang enggak. Intinya
ya memang wajar lah ini kalau kita belum sepenuhnya pulih itu ada sensasi yang nyolek. Bahkan orang yang sudah sembuh pun ya teman-teman itu kadang juga kalau misalkan nih kurang tidur ya, begadang nih berturut-turut 2 hari apalagi pada saat puasa. Itu kan biasanya itu kan kurang tidur juga ya, apalagi yang sudah bekerja ya teman-teman, atau mungkin kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang harus menyiapkan makanan-makanan buat keluarganya, memasak yang di pagi hari, malam-malam sebelum tidur juga harus beresin tempat makan atau menyiapkan menu buat besok, pastinya juga akan mengalami kurang istirahat. Nah, kalau kurang istirahat biasanya efeknya itu akan pusing, lemes gitu ya teman-teman ya. Nah, itu bisa diganti istirahatnya di siang hari gitu ya teman-teman. Intinya teman-teman tetap semangat deh ya. Jadi kalau masih ada sedikit-sedikit sensasi yang muncul itu juga nggak apa-apa ya teman-teman, nggak usah panik ya. Insya Allah nanti teman-teman kalau menghadapinya ini dengan ketenangan, ya dengan kesabaran, dengan ikhlas ya. Yang penting teman-teman itu ya tetap bisa mengkondisikan lah ya, jaga kondisi tubuh kita itu seperti apa ya. Bukan berarti kita pada saat kita itu mengalami, oh saya udah merasa enak, terus teman-teman itu juga nggak kontrol lagi ya. Mungkin untuk makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung itu teman-teman itu tidak kontrol, itu juga bisa memicu sensasi lagi. Jadi teman-teman mulai sekarang juga amati dan jangan terlalu panik ketika ada sensasi muncul. Jika ada sensasi muncul teman-teman jangan terlalu takut ya, tenang saja ya teman-teman, nanti akan terbiasa kok ya. Saya doakan teman-teman itu semakin sehat, semakin membaik, dan segera sembuh dari gangguan asam lambung, karena saya yakin teman-teman juga akan sembuh. Oke teman-teman ya, sekian dulu, nanti disambung lagi dengan topik yang lain ya. Salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.